Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Gigi. Membuka klinik di kota sepadat ini sebenarnya nekat atau melihat peluang sih? Tentu awalnya nekat sih, nekat dulu. Karena kalau nggak nekat tuh nggak akan melangkah. Oke. Nekat dulu, melangkah dulu, baru berpikir bahwasanya ketika nekat itu harus mencari cara apa sih yang membuat saya untuk mantap untuk menjalani kenekatan itu. Selain itu peluangnya juga harapannya gini. Ketika saya buka klinik, bahwasanya saya akan memberikan sebuah perawatan yang berbeda dari yang lainnya. Dr. Aji Tribaskara, spesialis konservasi gigi. Yes. Sebelumnya selamat atas pembukaan klinik barunya. Terima kasih. Mungkin juga saya akan mengucapkan selamat kepada Dr. Anastasia yang tidak bisa in frame pada hari ini karena klinik ini dikelola berdua. Betul? Ya, klinik Luma namanya. Yep. Dengan tagline-nya Where Smile Begin. Ya. Seperti judul film prequel ya, Batman Begin. Arti dari Luma. Luma dari bahasa saya lupa, tapi intinya adalah artinya bersinar dengan harapan klinik ini bisa menyinari dari dalam kliniknya, yaitu dokternya, stafnya, pasiennya, serta di masyarakat sekitar juga bisa memberikan sebuah fasilitas pilihan untuk menjadi perawatan. Luar biasa, bersinar ya, menyala bangku. Luma mungkin akar katanya sama dengan Illuminati gitu ya. Ini kayaknya anaknya Rothschild saya. Iya, dibiayai sama Freemason kayaknya. Freemason ada di bawah balsem ya. Ya, jadi ini di atasnya ada klinik, di bawahnya ada apotek. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Sepertinya strategis ini. Jadi ya insya Allah nanti bisa menyala semuanya gitu ya, menerangi, enlightenment gitu. Kalau dari trik dan tipsnya sendiri, bagaimana seorang dokter gigi bisa membangun klinik sendiri? Ini tips dari pengaturan keuangannya seperti apa? Sebenarnya sih ini apa ya? Bukan resolusi saya tahun ini. Oke. Tapi ketika saya berumur 35 tahun. Artinya berapa tahun yang lalu? 35 itu berarti? Apa ya? Sudah 35? Sudah 35 tahun. Sudah 35? Ya. Terus? Sudah 35 tahun yang artinya saya hidup cukup ya nyaman, enak, zona nyaman, ngapa-ngapain enak. Saya bahkan tidak kerja Sabtu Minggu. Sabtu Minggu saya keluar kota. Kemudian saya mau ngapain nih gitu. Kemudian kalau saya ditanya tentang tips keuangannya ya intinya saya setiap bulan ya tetap menyisihkan waktu uang, kemudian uangnya itu saya kelola untuk masa depan saya yang tidak tahu seperti apa, karena kemarin ketika ada dampak COVID itu sangat terasa, saya nggak bisa ngapa-ngapain dan kebutuhan tetap berlanjut. Artinya sebagai dokter gigi juga harus menyisihkan sesuatu untuk goals-nya. Nah, sebagai dokter gigi, goals saya pribadi adalah mempunyai klinik yang baru atau klinik yang milik pribadi. Kenapa? Karena itu bukan semata-mata bisnis, tapi semata-mata karena legacy saya kepada anak saya misalnya, legacy saya kepada dunia misalnya. Oh, ini Dokter Aji ketika nanti pun tidak ada meninggalkan sebuah klinik yang ini miliknya Dokter Aji. Harapannya seperti itu. Ya, berarti memang dari awal memang satu goalnya adalah salah satunya punya klinik sendiri. Betul, punya klinik sendiri, punya merek sendiri, punya ibarat kendaraan itu kendaraan sendiri supaya entah itu bisa dipretelin, dimodif atau diapain sehingga itu rasanya itu meskipun jelek itu milik sendiri gitu sih. Jadi ketika kita punya goal artinya juga sudah dipersiapkan, termasuk finansialnya juga. Betul. Oke. Berawal dari goalnya dulu, sasarannya dulu, baru nanti keuangan, nanti tinggal bagaimana plan untuk pengaturannya, seperti itu kira-kira. Nah ini kan di Jogja ya. Jogja itu kotanya kecil. Kota kecil, dokter giginya padat ya. Padat sekali. Iya, padat sekali ya. Jalan 100 meter aja mungkin ya. Ya. Di depan mungkin ada
dosennya sendiri, teman sendiri, yang senior juga ada, di sampingnya mungkin ada senior, mungkin di belakangnya juga mungkin ada bos yang sebelum di klinik yang sebelumnya. Nah, untuk membuka klinik di kota sepadat ini sebenarnya nekat atau melihat peluang sih? Tentu awalnya nekat sih, nekat dulu. Karena kalau nggak nekat tuh nggak akan melangkah. Nekat dulu, melangkah dulu, baru berpikir bahwasanya ketika nekat itu harus mencari cara apa sih yang membuat saya untuk mantap untuk menjalani kenekatan itu. Selain itu peluangnya juga harapannya gini, ketika saya buka klinik bahwasanya saya akan memberikan sebuah perawatan yang berbeda dari yang lainnya. Tentu kalau seandainya secara normatif klinik itu ya gitu-gitu aja. Cuman kita harus mempunyai sebuah cara yang berbeda di antara klinik-klinik yang lain. Contoh misalnya tentang service excellence-nya, tentang pendekatan kepada personality kepada pasiennya, intimate seperti itu sih. Karena ya namanya dokter gigi, klinik semuanya secara SOP harusnya sama. Fasilitas mungkin sama, mungkin berbeda dikit-dikit, tapi yang pendekatan ke personal pasiennya itu yang paling penting sih saya rasa. Kalau sudah nyentuh, satu orang sentuh, mungkin bapaknya, tetangganya akan ke klinik juga sih. Gitu. Ya, kan Jogja selain kecil dan sepadat ini dikenal sebagai UMR rendah. Bagaimana dengan daya beli, dalam tanda kutip kan, membeli perawatan ke dokter gigi ya terutama mungkin nggak sih tumbuh sebuah klinik bersegmen premium di Jogja? Seoptimis apa kira-kira? Sangat optimis. Kenapa bisa gitu? Karena gini, kalau kita melihat UMR itu adalah UMR gaji katakanlah para staf, para orang-orang ada menengah ke bawah gitu ya. Tapi di Jogja itu setiap tahunnya berdatangan misalnya mahasiswa dari manapun, kemudian investor-investor, orang pensiun itu pengennya hidup di Jogja semuanya. Nah, selama ini yang kita anggap peluang adalah orang yang tinggal di Jogja itu tidak ada yang ngopeni, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menservis secara service excellent. Bahkan beberapa pengalaman saya ada pasien datang, "Mbak, saya mau datang perawatan dengan dokter A." "Oh, Bapak maaf ini entah penuh, entah nunggu, bahkan nunggu 15 menit, itu tidak mau." Nah, itu yang kita coba kencangkan, coba kita tawarkan. Pasien diarahkan, janjian, usahakan janjiannya itu tepat waktu, karena pasien bayar berapapun, kalau seandainya rasanya sudah enak, dokternya sudah enak, itu pasti akan kena semuanya sih. Dan harapannya dengan service excellent itu, maka kita cari atau kita pegang hatinya dulu. Kalau pegang hatinya udah mau nggak mikirin biaya kadang-kadang gitu. Kalau udah cinta ya, udah lah. Bahkan dibohongin, datang disebut aja mungkin mau. Yang penting ketemu dulu lah. Yang penting ketemu dulu. Lega itu ya. Gitu. Luma Dental sendiri mau ambil segmentasi yang mana kira-kira? Target awal sih kita sudah mengkelompokkan, sebenarnya kita pengennya menengah ke atas sih. Dengan harapan kita bisa memberikan sebuah pelayanan optimal, tidak main frekuensi, tapi pengennya adalah kualitas. Dengan harapan datang, perawatan enak, nyaman, duduknya enak, nunggunya enak, ketemu dengan dokternya enak, nggak buru-buru, sehingga apa yang diharapkan dengan pasien datang itu kedapat semua. Gitu sih. Kita juga berusaha membatasi satu dokter itu pasien maksimal berapa, supaya nanti tidak capek dokternya, atau dokternya itu bisa optimal dari pasien ke pasien yang lainnya. Artinya ada pengaturan ya. Jadi biar dokternya juga nyaman, betul. Pasiennya juga nyaman, betul. Itu berarti dari sisi antrian pasien juga akan diatur. Betul. Itu. Mungkin kalau dari luar kelihatan, wah, kliniknya sepi, nggak ada parkiran.
Banyak yang ngomong seperti itu, tapi setiap jam ganti. Jadi tertata, parkirannya oke, flow-nya enak, di dalam nggak ribut, nggak ricuh, ruang tunggu juga nggak ribut, sehingga semuanya masuk, datang, keluar enak, semuanya nyaman. Gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Dengan adanya banyak klinik di sini gitu. Nah, apakah klinik-klinik seperti itu, segmentasi seperti itu banyak nggak sih? Dengan segmentasi yang premium nih, dengan service yang excellent nih, ataukah di Jogja ini, kita bicaranya di Jogja ya, di Jogja ini, apakah segmentasi tertentu nanti ada nih yang memadai dari sisi masyarakatnya sendiri? Kan tadi Dokter Aji bilang, oh segmentasi kami adalah service excellent untuk yang menengah ke atas. Bagaimana dengan menengah ke bawah? Apakah seperti apa dinamika? Sebenarnya nanti akan ada pilihan sih. Jadi kan kami hadir di sini itu bukan untuk menjadi saingan, tapi menjadi pilihan. Boleh pasien itu datang dengan keadaan apapun, kemudian memilih fasilitas mana, klinik mana, itu akan ditentukan dari pengetahuan. Nanti akan mencari tahu, oh di klinik ini tuh seperti ini, kemudian fasilitas yang bisa memadai atau yang bisa didapatkan itu seperti ini. Nanti akan ada segmen-segmen sendiri. Tentu kalau seandainya memang sekarang ini seandainya memang belum sesuai dengan target pasar kami, memang ada kalanya bisa diarahkan atau bisa menuju ke vaskes yang vaskes utama atau menggunakan asuransi yang lain, seperti itu sih. Pasti ada segmen-segmennya, pasti ada pasar-pasarnya. Pasti ada pasarnya ya? Pasti ada pasarnya. Jadi kalau saya lihat kan, Jogja ini apakah mungkin ya premium ya? Apakah ada nih pasiennya? Ternyata dinamika dari masyarakat sendiri memungkinkan dan ada potensi. Potensi sekali. Karena keanekaragaman warga Jogja yang sangat kompleks sekali. Ya, kalau kita bicara fashion kan ya, berapapun harganya dikejar. Berapa harganya? Sakit pun disikat. Nggak bicara, misalkan nih, aksesori nih, yang branded gitu kan. Ya, makin mahal makin prestis kan gitu. Iya, gengsinya. Gengsinya, kemudian juga kayaknya juga nggak perlu nawar deh. Nah, kira-kira untuk perawatan dental itu bisa ke situ nggak sih? Maksudnya gini, orang tuh melihat harga itu bukan melihat angkanya, tapi value di baliknya. Apakah itu memungkinkan seperti itu? Dari sudut pandang dokter gigi untuk zaman sekarang atau proyeksi untuk kedepannya, bisa jadi nanti, wah saya perawatan semahal apapun saya bayar deh, gitu. Sampai bisa kayak gitu nggak sih? Gini, sebenarnya untuk dokter gigi berada di suatu titik itu kan butuh waktu nih. Yeah. Memang di awal-awal mungkin saya pun dulu ada kalanya merintis dengan segmen yang biasa, merasakan yang tengah, merasakan yang tinggi juga. Nah, prinsipnya gini, kalau seandainya memang ada pasien datang dengan menuntut sesuatu, berarti kan sudah siap untuk membayar yang serupa juga. Tapi dokternya pun juga harus siap untuk memenuhi ekspektasi yang diinginkan juga. Prinsipnya adalah saat ini untuk estetik itu sangat tinggi permintaannya, dan itu adalah tantangan sebagai dokter gigi, apakah bisa memenuhi ekspektasi dari pasien tersebut atau tidak. Gitu sih. Makin tinggi segmentasi pastinya makin ekspektasi. Ya, makin tinggi bayarnya, makin resah. Di rumah tuh, aduh pas nggak ya? Pecah nggak ya? Aduh nanti sakit nggak ya gitu? Iya betul. Pasti gitu. Tanggung jawab moral sebagai dokter gigi. Tanggung jawab moralnya itu. Tanggung jawab karena sudah mengeluarkan uang segitu, dan kita sebagai profesional pasti akan ya kepikiran lah. Gitu ya. Mungkin orang kiranya, wah perawatan di dokter mahal, enak tinggal menerima duitnya. Tapi di balik itu dokternya mules, di WhatsApp misalnya pecah, pasti ada sesuatu usaha lebih yang dikeluarkan untuk mengatasi itu. Gitu sih. Pasien nawar masih banyak nggak sih? Selama ini pasien tidak nawar, tapi saya jelaskan. Misalnya pasien datang, saya periksa, saya berikan rencana perawatan dari akhir sampai full serta biayanya.
Dan di situ pasien akan memutuskan mau ambil apa tidak. Oke. Biasanya nggak nawar. Biasanya nggak nawar. Biasanya nggak mau nawar, tapi biasanya dengan halus. Mau lanjut, oke, sekarang dok, atau dok saya pikir dulu ya, gitu. I see. Jadi Mengkondisikan dulu ya. ya betul. Saya nggak mau ketika saya datang, saya kerjain, kemudian dikasih, wah kok mahal. Saya nggak mau. Rasa seperti itu tuh membuat gelo banget. Gelo Yeah, itu yeah. Kecewa. Kecewa. Jadi saya mending dari awal saya jelaskan rencana perawatannya, kemudian biayanya, separah-parahnya, maksudnya biaya kasarnya seperti apa, biar tahu gambarannya seperti apa. Kalau oke, kita kerjakan dengan inform consent, dengan persetujuan, semuanya berjalan baik, sehingga tidak ada kekecewaan ketika di kasir, seperti itu sih. Oke, berarti artinya harga diberitahukan di awal? Pasti saya, supaya lebih nyaman aja ngajaknya. Karena kalau semuanya tiba-tiba tahu harga di akhir, kayak mentungi orang itu kayak kayak terasa, wah kok tiba-tiba mahal gitu. Tapi gini, nanti akan tersisir atau akan tersaring tersendiri. Orang-orang itu bisa masuk ke segmen mana, dan orang-orang yang datang itu akan terlihat karena sudah membayangkan profil dari kliniknya, profil dari dokternya, sehingga kadangkala sebagian besar sudah tahu sih ekspektasi harganya. Biasanya sih seperti itu. Karena harga sendiri adalah informasi yang hak bagi pasien untuk diketahui di awal. Seperti itu. Biasanya pun kalau semuanya mau janjian, mau di front office juga akan dijelaskan kasarnya, nanti akan diberikan secara detail oleh dokternya di ruang pemeriksaan. Ya, kadang tuh pasien mau nanya harga itu sungkan gitu. Ya. Tapi ketika di kasir kaget gitu loh. Berarti bagaimana cara mengkondisikan apakah nanti akan nunggu ditanya atau kita jelaskan aja tanpa ditanya? Kita jelaskan. Kita di SOP di awalnya adalah kita menjelaskan rencana treatment planningnya secara lengkap serta biayanya tanpa ditanya. I see. Tanpa ditanya supaya sama-sama enak. Tapi memang kadang-kadang ada, dok, harga nggak usah, yang penting sembuh dulu. Wah, itu enak. Itu enak. Ada juga yang gitu, ya macam-macam orang. Macam-macam ya. Ada juga yang tersinggung juga ada, yang kenapa, dijelaskan harganya. Maaf, ini rencana perawatannya seperti ini, kemudian harganya, dok, udah dok, sikat aja. Saya nggak peduli harganya. Saya kalau sudah jelaskan harga malah tersinggung saya. Saya punya uang dok. Dikira nggak mampu gitu. Dikira nggak mampu. Ya, jadi ya berapapun ya gitu ya. Ya menjelaskan itu kadang-kadang ya harus secara halus sih. Kadang-kadang ya ada penerimaan pasien yang dikira takutnya nggak mampu, tapi ya itu tetap menjadi SOP saya supaya untuk sampai belakangnya enak. Oke. Gitu sih. Memang tujuan utopianya adalah atau idealnya adalah bahwa masyarakat ini dari paradigma sakit bergeser ke paradigma sehat. Paradigma sakit itu kalau pasien tuh masih nunggu kalau nggak sakit banget nggak ke dokter gigi kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, harapannya bisa bergeser ke paradigma sehat. Jadi sakit nggak sakit, sebelum sakit itu sudah bisa periksa secara rutin. Karena kendaraan sendiri kan servis rutin, masa kita punya badan nggak diservis secara rutin gitu. Ya, terkait dengan itu kan paradigma sehat ini lebih mengutamakan preventif dan pencegahan gitu ya. Kalau yang paradigma sakit kuratif, penyembuhan yang kalau misalkan nggak sakit banget nggak ke dokter gigi kan gitu. Nah, selain preventif, mungkin kalau preventif ini sudah dijalankan nanti akan tinggal estetisnya doang kayak gitu kan. Jadi masyarakatnya udah sehat semua. Nah, untuk yang segmentasi premium ini ketika pasien ini meminta perawatan estetik, ini apakah mereka benar-benar sudah dalam kondisi yang tidak memiliki masalah atau bagaimana pengalamannya? Tentu nggak semua seperti itu. Maksudnya gini, ada yang datang pengen senyumnya oke aja. Jadi dari depan sudah bagus, sudah oke, minta entah itu di veneer atau di bleaching, tapi memang kadangkala gerahamnya ada yang bolong, kemudian gusinya ada yang radang, gingivitis seperti itu. Saya pribadi tetap menyarankan bahwasanya perbaiki dulu ohisnya, perbaiki dulu kesehatan rongga mulutnya. Karena kalau seandainya rongga mulutnya itu bagus, maka perawatan-perawatan yang akan diberikan itu akan bertahan lama.
Oke. Karena kalau sebenarnya belakangnya udah berantakan atau hilang atau lubang, nanti fokusnya menggigit bagian depannya, maka perawatan estetik yang bagian depannya itu akan juga pecah atau berantakan atau rusak, sehingga tidak akan tahan lama. Sehingga harapannya secara holistik itu diperbaiki dulu, sehingga baru menuju ke estetiknya. Oke. Kalau klinik premium sendiri itu persepsi ke masyarakat, apakah nanti wah premium ini sudah pasti estetik nih, gitu. Oh nanti kalau perawatan yang sakit-sakit nanti nggak perlu ke sini nih. Kalau seperti itu gimana? Apakah klinik premium selalu orientasinya adalah goalnya adalah estetik? Oke. Premium itu kan sebenarnya bukan sebuah kata untuk menuju estetik. Oke. Yang dikatakan premium itu adalah service excellence-nya, ruangannya, FO-nya, staffnya, dokternya, sehingga harapannya semua itu yang semua excellent itu bisa menjadi satu kata premium dalam sebuah klinik itu. Jadi rasanya pasien datang tuh wah, user experience. yes, user experience. Jadi kalau seandainya nggak melulu tentang estetiknya, pasien datang dengan sakit gigi, kemudian pulang dengan keadaan sudah nyaman, itu adalah sesuatu yang lebih menggembirakan daripada dapat veneer 20 gigi. Oke. Karena kalau semuanya datang, wah sakit, kemudian datang, wah enak dok, makan dok, kan itu akan lebih menyenangkan. Rasanya itu akan lebih menyenangkan. Kemudian kalau seandainya pasien datang, kemudian dok saya keluhannya ini gigi kuning, kemudian kita bisa berikan solusinya yang sesuai ekspektasinya, itu akan lebih menyenangkan. Dikatakan premium adalah isi dari klinik tersebut. Oke, secara holistik ya. Jadi secara holistik. Secara holistik dari berbagai aspek. Yap. Gitu. Oke. Ada istilah cosmetic dentistry. Bagaimana perkembangan di Indonesia, khususnya ini di Jogja? Apa sih cosmetic dentistry? Cosmetic dentistry adalah sesuatu yang sebenarnya baik-baik aja, tapi ingin dipercantik sih. Oke. Oke, contoh pasien, kemarin ada pasien saya orang DJ malam, kan ruangannya otomatis lebih gelap daripada ruangan normal. Kemudian dia hanya disorot beberapa lampu aja. Kemudian dia, dok, saya mau dong dok, gigi saya putih. Oke, kemudian saya cek, oh ya, memang butuh diputihkan. Baik-baik aja semuanya, gerahamnya baik, nggak ada sesuatu apapun. Meskipun dia DJ, beruntungnya dia tidak minum, tidak merokok. DJ syariah. DJ solawatan. Dia baik-baik aja, dia ya tetap main DJ, tapi dia nggak minum minuman atau rokok. Kesehatan semuanya bagus, tapi dia ingin mempercantik diri. Saya rasa kita coba untuk diputihkan aja. Mungkin bisa pilihan bleaching kalau mau diputihkan, tapi memang nanti ada konsekuensinya. Misalnya kalau semuanya minum kopi, rokok, teh, juga mepet, semuanya akan berubah warna. Atau kalau semuanya mau long lash, itu pakai veneer seperti itu. Akhirnya dia, oke dok, bleaching sih, dia akan mendapatkan perawatan bleaching. Kemudian ya kita tunggu apakah dia kembali beberapa bulan ke depan lagi apa tidak, gitu sih. Untuk bleaching sendiri itu kalau yang datang itu biasanya ekspektasinya sampai sejauh mana? Apakah dia itu benar-benar punya gigi yang bermasalah secara medis nih, misalkan berubah warna secara medis, atau kebanyakan giginya biasa aja, normal, hanya saja pengen dicerahkan? Dua-duanya sih. Secara medis ya memang ada beberapa orang yang waktu kecilnya konsumsi antibiotik sehingga dia memberikan pewarnaan atau dia hidup. Saya nggak tahu ya. Dulu saya pernah membaca sebuah penelitian bahwasanya orang daerah Lampung, Sumatera segala macam itu giginya itu lebih gampang rapuh karena juga empek-empek seperti itu. Sehingga ketika saya mendapatkan mahasiswa dari arah Sumatera itu dia agak mulai kecoklatan, kemudian rapuh, sehingga membutuhkan perawatan estetik juga itu lebih banyak juga. Ada juga yang itu tadi, pasien saya datang dengan tidak keadaan apa-apa, hanya kuning aja, ingin diputihkan hanya dengan harapan ingin mempercantik ketika perform, gitu sih. Gitu. Jadi kalau ekspektasinya seperti apa? Kalau misalkan nih, dok saya mau bleaching ini kan penampilan nih. Kan kalau penampilan itu
kecantikan, beauty is pain gitu. Misalkan nih, gue bleaching deh, nyeri nggak apa-apa deh. Atau masih mikir-mikir nih kalau bleaching tuh, lu jangan sampai linu deh gitu. Itu ekspektasinya sampai gimana kalau pas perawatannya, pas tindakan nih, pas tindakan. Dia sebagai klinik premium pasti macam-macam dong ini maunya ya. Jadi maksudnya saya harus nyaman nih gitu. Nah, bleaching sendiri itu ekspektasi kenyamanannya itu seperti apa? Tentu di awal mungkin akan kita sampaikan bahwanya bleaching itu akan ada period waktu ketika mengaplikasikannya, kemudian mungkin nanti akan muncul rasa ngilu-ngilu kalau seandainya setelah bleaching, kemudian dalam beberapa waktu mungkin ada pengulangan entah 6 bulan atau setahun atau 3 tahun lagi, kemudian seperti itu. Terkadang pasien nggak apa-apa dok, sikat aja. Toh saya memang tujuannya adalah untuk memutihkan, untuk mempercantik. Jadi selama ini tidak ada kendala sih. Mungkin ya ngilu-ngilunya itu mungkin bisa dimaklumi sih, karena untuk mendapatkan sesuatu yang oke itu memang butuh perjuangan sih. Ya terutama untuk estetik ya. Untuk estetik tuh kayak gitu biasanya, mau aduh sakit, ya udahlah yang penting cantik lah gitu. Menurut Dokter Aji, bleaching dengan tingkat keputihan gigi yang lebih cerah itu ada manfaat medisnya atau itu murni manfaat penampilan estetik doang? Kalau saya dilihat dari beberapa point of view. Yang pertama, kalau datang dengan keadaan tidak bagus, misalnya gingivitis atau misalnya ada karies kecil-kecil, kemudian ingin diputihkan, berarti mau nggak mau kan harus diperbaiki secara holistik dulu. Oke. Jadi medisnya yang tidak bagus dibersihkan dulu, setelah oke sehat baru diputihkan. Yang kedua, point of view yang nggak ada kasus, hanya ingin kosmetiknya aja, maka diputihkan aja. Jadi goalsnya sih endingnya ya tetap cantik dan sehat. Gitu cantik sih. Dan sehat. Jadi ya memang point of view-nya yang penting perbaiki dulu, semuanya oke dulu, baru kosmetiknya baru dibenerin. Saya nggak mau bagaimana caranya kalau seandainya pasien, dok saya pokoknya mau cantik tapi saya nggak mau diperbaiki, saya nggak mau. Mending saya sampaikan yang baik-baik, kemudian silahkan pilih perawatannya. Ya, perawatan holistik. Jadi nggak melulu mengutamakan cantiknya aja, tapi permasalahan yang lain juga akan dikaji seperti itu. Ya. Apakah itu termasuk dalam servis klinik premium? Harus. Harus. Karena buat apa kalau giginya cantik tapi kalau mulutnya bau? Banyak kan giginya gingivitis. Ya itu cantiknya buat di sosmed aja, jadi orang nggak kebauan gitu ya. Buat apa kalau saya pribadi sih? Itu bukan tujuan kami sih. Ya. Gitu ya. Jadi kalau cantik buat apa kalau bau gitu. Ya. Kemudian kita masih bicara soal bleaching ya. Bleaching itu kan mungkin persepsinya adalah mencerahkan gitu ya. Kan gigi orang itu kan beda-beda ya. Jadi katanya ras tertentu nanti warnanya akan berbeda kayak gitu. Nah berarti sebenarnya sampai sejauh mana sih pasien ini minta dicerahkan? Mereka punya ukuran nggak sih? Atau kita yang ngasih tahu? Kira-kira nanti akan? Karena bleaching itu prediksi hasil akhirnya itu tidak tertebak, maka kita memberikan sebuah pengertian bahwasanya bleaching ini akan lebih memutihkan, lebih mencerahkan, tapi bisa jadi putihnya misalnya tingkat levelnya hanya 3 tingkat, levelnya 10 tingkat seperti itu. Kalau seandainya memang, dok saya maunya adalah putih yang kayak tembok dok, oke, itu tidak mungkin terjadi. Karena bleaching itu hanya meningkatkan, mencerahkan sampai batas level putih gigi normal aja. Kalau seandainya memang ada beberapa orang yang, dok saya mau pakai Hollywood smile dok, kemudian ingin diputihkan dok, ya udah kita edukasi, kemudian kita arahkan ke veneer, gitu sih. Lu bleaching pakai sinar nggak sih? Ada yang pakai sinar, ada yang enggak. Oh, ada yang enggak juga. Nah,
Potenza ini adalah produk bleaching yang dia bisa untuk tanpa sinar. Jadi kalau untuk klinik-klinik yang masih merintis nih, belum punya alat sinar nih, ya kan, belum beli alat sinar nih, bisa pakai Potenza nih. Jadi dia 1 kali aplikasi ya, tanpa pengulangan. Kalau mau diulang juga nggak apa-apa, tapi rekomendasi pabriknya itu 1 kali pengulangan doang. Jadi lumayan cepet, nggak perlu prepare alat. Buat yang lagi merintis, ini mending buat beli dental unit dulu gitu misalkan ya, sinarnya ntar dulu gitu. Ya, nah itu bisa dipersiapkan. Menurut Dokter Aji, ini kalau untuk segmentasi masyarakat premium ini, apakah sebanding nggak sih sama tingkat wawasan mereka tentang kesehatan gigi? Atau wawasan mereka tentang perawatan gigi lah secara umum? Beda nggak dengan yang non-premium gitu? Sebenarnya beda sih. Beda? Okay. Orang yang kesini tuh sudah tahu kliniknya di mana, nanti perawatannya mau apa, kemudian bahkan sudah tahu dokter yang dituju siapa. Gitu. Jadi ya kita tuh sebenarnya hanya mengulang aja bahwa nanti perawatannya seperti ini. Kemudian biasanya pasiennya, oke, saya sudah tahu dok, langsung sikat aja gitu sih. Gitu sih lebih. Jadi penjelasannya ketika kita menjelaskan gitu, apakah lebih mudah untuk menjelaskan? Sangat lebih mudah, bisa diterima. Bahkan mereka itu kadang-kadang sudah googling dan lebih medis bahasanya dari apa yang saya jelaskan. Datang sih dia udah punya diagnosis gitu. Loh itu malah punya self diagnosis sendiri. Oh iya gitu, self diagnosis. Saya ini kayak pulpitis, keren banget. Pulpitis kronik, irreversible kronik dengan hiperplastik. Dengan apa itu yang kalau bahkan saya punya pasien ini hiperplastik. Punya pasien datang dengan keadaan bawa kertas. Kemudian dia nulis Zigmondi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Dokter, saya nomor 3 ini karies 4, bawa karies. Tapi ternyata dia kebalik kanan kiri. Kebalik lagi. Untung cuma berhenti di self diagnosis ya, bukan self treatment gitu ya. Ya keren sih. Self treatment kadang-kadang tak terduga sih emang. Kalau self treatment kayak Mr. Bean tuh, ternyata ronsennya kebalik kanan kiri atas bawah, akhirnya dibur semua gitu ya. Nah ini kan baik itu premium atau enggak premium, semangat kita sama, yaitu mempergeser dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Ya, dari yang tadinya berobat hanya pas sakit dan sakit banget, berdarah banget, bau dan bau banget, ke arah preventif, dan syukur-syukur nanti tinggal kosmetiknya aja atau tinggal penampilan aja, kan harapannya gitu. Ya, angka karies turun, yang ada cuman perawatan maintenance kayak gitu ya. Istilahnya kalau motor itu kan nggak perlu diservis ketika rusak ya, servis rutin, di check up kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di area yang mungkin segmentasinya tidak sampai setinggi ini, itu bagaimana cara mengkondisikan masyarakat supaya paradigma ini bergeser ke paradigma sehat tadi? Jadi tidak nunggu sakit baru nanti dia berobat. Sebenarnya kalau kita membicarakan ekosistem seperti itu, sebenarnya ini peran vaskes pertama sih seharusnya. Dari puskesmas, posyandu yang menggerakkan dari puskesmas itu untuk menjadi hidup sehat, pola hidup sehat dari badannya, dari giginya gitu. Bahkan sekarang di puskesmas itu ada dokter-dokter yang dilatih, remaja yang dilatih, kader-kader yang dilatih untuk memantau orang se-RT-nya seperti apa. Harusnya seperti itu. Kalau seandainya jalan, harusnya karies akan sangat menurun sih. Ya, menyuruh orang ke dokter gigi itu susah banget. Aduh, nanti mahal, nanti ini, nanti itu gitu ya. Padahal sudah difasilitasi oleh pemerintah sedemikian rupa gitu ya. Ya, semoga nanti Luma menjadi amin. Penerang gitu. Penerang ya, biar apa itu, smiles begin gitu ya. Itu senyum yang sehat berawal dari Luma ya. Luma di Jogja ya. Goal terdekat dari dibukanya Luma ini, target terdekatnya apa?
Running pasien pagi dan sore itu sudah cukup banget sih bagi saya. Oke. Karena dari ngobrol, dari apa, 6 bulan pertama klinik baru itu akan berdarah-darah. Tapi kan Dokter Aji ini sudah punya nama. Ya, sebelumnya di klinik yang sebelumnya itu sudah punya nama, juga punya pasien juga. Dan juga praktek di tempat lain juga kan ya. Nah, itu kan pasti sudah dikenal. Saya rasa tidak begitu sulit ya, sih. Itu juga merupakan keuntungan saya juga sih. Bahkan Luma belum buka aja sudah ada pasien yang harapannya ini jadi potensi sih bagi saya untuk menggerakkan Luma secara keseluruhan sih. Oke, itu jangka pendek. Jangka panjangnya? Jangka panjangnya Luma bisa menghidupi orang-orang yang ada di dalamnya. Saya sebenarnya target yang sangat panjang kan orang-orang pengennya buka cabang di mana-mana. Saya nggak pengen seperti itu. Oke, terus gimana? Saya pengennya satu aja. Saya pengen memaksimalkan satu ini biar pasien itu mendapatkan yang optimal. Karena saya takutnya kalau punya cabangnya sangat banyak, nanti cenderung ke arah bisnisnya. Oke. Bukan kualitasnya. Karena kalau saya pribadi, kalau saya punya mobil yang saya kendarain sendiri, saya akan tahu rasanya mobil itu. Dari rasa getaran mesinnya, dari rasa ketika saya kendarai. Tapi kalau saya punya mobil banyak kemudian saya sewain, ya saya cuma dapat buku laporan aja. Oh, pastinya segini. Ya saya sih pengennya ya nggak tahu ya. Kalau soalnya orang berkembang itu kayak idealisme itu kan akan kalah dengan kebutuhan kan. Iya, kadang juga pendewasaan cara berpikir juga itu bisa mengubah. Gitu sih. Pengennya ya coba ini saya maksimalkan dulu. Nanti nggak tahu sih untuk kedepannya seperti apa. Oke, terima kasih Dokter Aji. Ini ada sedikit bingkisan dari PT Integra. PT Integra tagline-nya Together We Craft Beautiful Smile. Ini sama-sama smiles-nya. Jadi kalau di sini Where Smiles Begin ya. Ini PT Integra akan mendukung untuk bahan dan alatnya supaya nanti bisa sejalan nih dengan tagline Luma gitu ya. Ini kita serahkan dulu. Sesuai dengan tagline-nya Together We Craft Beautiful Smile, kita akan kasih smile paling oke ke kamera. 1, 2, 3. Bungkus Mas Ida. Nice.